Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfada Oktarivia dengan NIM F1E1222018. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi dan budaya dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis. Dosen pengampu Ibu Miranti Yudhistira, SSI Mkom. Saya dari kelompok 4. Anggota kelompok saya ada Amar As'ad, Afrina Layati Pasaribu, Triserina, dan saya sendiri Nurfadila Oktarivia. Komunikasi antar budaya dalam kajian literatur. Yang pertama, ada buku pertama yaitu Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya. Ini dari Liliweri 2009. Itu membahas tentang pentingnya budaya, yaitu kunci untuk komunikasi antar budaya yang efektif. Menurut buku ini, eh, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya dan memahami budaya adalah kunci untuk berkomunikasi efektif. Buku ini juga memiliki konsep utama yaitu etnosentrisme, yaitu pandangan budaya sendiri sebagai yang terbaik, dan rasisme dan multikulturalisme, pengaruh terhadap interaksi antar budaya. Dan di sini ada teori komunikasi yaitu antar budaya, yaitu teori hal tentang high contact culture dan low contact culture. Eh, Dimensi budaya Hofstede yaitu power distance, uncertain avoidance, individualisme, kolektivitasme, dan masculinity, femininity. Selanjutnya ada bahasa dan komunikasinya, yaitu eh, mem- bagaimana bahasa dapat mempengaruhi cara berpikir dan berkomunikasi. Buku ini juga membahas tentang konsep-konsep seperti heterogenitas, homogenitas, bilingualisme, dan multilingualisme. Selanjutnya, buku yang kedua ada Komunikasi Antar Budaya Hernawan dan Pian Rasmi 2021, yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu latar belakang budaya, nilai, dan norma individu atau kelompok. eh, Jenis komunikasi ini ada high contact dan low contact, yaitu high contact merujuk pada budaya yang memiliki konteks yang kuat, di mana individu memiliki hubungan yang erat dengan orang lain dan memiliki pengetahuan yang luas budaya dan tradisi. Sedangkan low contact, hubungan longgar dan pengetahuan budaya yang terbatas, merujuk pada budaya yang memiliki konteks lemah, di mana individu memiliki hubungan yang longgar dengan orang lain dan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang tradisi. Dalam konteks ini memiliki konsep penting, yaitu konsep etnosentrisme, itu ada yang dikemukakan oleh Sumner pada tahun 1906, yaitu konsep ini merujuk pada individu untuk memandang budaya sendiri yang terbaik dan memandang budaya lain sebagai yang inferior. Dan yang kedua ada stereotip, yaitu dari Lippmann pada tahun 1922. Konsep ini merujuk pada gambaran atau citra yang dibentuk tentang kelompok lain. Menurut Lippmann ini dapat mengaruhi cara pandang dan perilaku individu dalam komunikasi antar budaya. Eh, Relevansi teorinya yaitu teori teori komunikasi antar budaya memiliki sebagai alat untuk memahami interaksi lintas budaya. Dalam keseluruhan, teori ini memiliki peran yang peran yang sangat penting dalam memahami proses interaksi antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda dengan memahami konsep yang ada. Selanjutnya yaitu ada buku yang ketiga, yaitu buku Komunitas Antar Budaya.
dari Suryandari 2019. Buku ini yaitu merujuk tentang komunikasi antar budaya, bukanlah hal yang baru, yaitu kontak antar budaya yang sudah ada sejak awal peradaban manusia. Kelompok satu ini ada kelompok ini ada multikultural, yaitu multikultural ini menjadi salah satu alasan penting untuk mempelajari komunikasi antar budaya adalah kesadaran untuk menimbulkannya identitas budaya kita sendiri. Studi komunikasi antar budaya dimulai sebagai perjalanan ke budaya lain, eh, dari realitas dan berakhir sebagai sebuah perjalanan ke dalam budaya tersendiri. Kesadaran multikultural yaitu pentingnya untuk menghindari kesalahpahaman dan menumbuhkan toleransi. Kompetensi lintas budayanya ini ada pemimpin global perlu memahami lingkungan politik, budaya, dan bisnis secara global. Memahami dalam ini nih, dalam kompetensi lintas budaya ini mengembangkan beberapa perspektif budaya dan pendekatan untuk melajukan bisnis, terampil dalam bekerja dengan orang-orang dari berbagai budaya yang secara bersamaan. Singkatnya ini tantangan dan peluangnya yaitu keragaman global sebagai tantangan dan peluang di tempat kerja, keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, para pemimpin global harus menempa visi dan strukturalnya yang tidak terikat oleh satu definisi nasional. Selanjutnya ada artikel. Artikel ini perkembangan teknologi yang semakin baru memberikan pengaruh dan landasan mengapa perlunya mempelajari komunikasi antar budaya. Proses interaksi antar manusia yang dimediasi oleh teknologi dan mampu menjangkau lapisan masyarakat di belahan dunia manapun menjadi semakin terbuka. Internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi baru pada dasarnya tidak hanya bisa menjadi pintu untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada pada masyarakat di daerah tertentu, melainkan menjadi perangkat dalam ekspresi budaya itu sendiri. Eh, ini dikembangkan oleh Nasrullah 2012. Yang pertama itu ada artikel yang pertama yaitu komunikasi lintas budaya dan internasional dengan fokus pada bagaimana perbedaan budaya memengaruhi proses komunikasi antar individu dari latar belakang yang berbeda. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran makna yang kompleks di mana perbedaan dalam bahasa, nilai, dan norma sosial dapat menyebabkan kesalahpahaman. Peneliti menekankan beberapa prinsip komunikasi lintas budaya, yaitu bahasa sebagai cerminan budaya. Yang kedua, ada kesadaran diri terhadap perbedaan antar budaya. Yang ketiga, yaitu pentingnya interaksi awal dalam membangun hubungan. Eh, ha- Penelitian ini menemukan bahwa dengan memahami prinsip-prinsip ini, individu dapat lebih baik dalam beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan sosial dan profesional. Pada artikel ini juga dapat menyoroti pandangan Islam mengenai komunikasi lintas budaya yang menekankan pentingnya hubungan horizontal antar manusia dan hubungan vertikal dengan Tuhan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam konteks lintas budaya tidak hanya bergantung pada keterampilan komunikasi, tetapi juga pada nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Islam, yang dapat membimbing individu dalam berinteraksi dengan orang lain secara lebih harmonis dan saling menghormati. Selanjutnya ada artikel yang kedua, yaitu komunikasi sebagai pembentuk budaya. Proses komunikasi ini yang terjadi dalam organisasi pemerintahan sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai norma dan praktik yang diharapkan. Hal ini memungkinkan anggota organisasi untuk memahami dan menginternalisasikan budaya yang ada, sehingga menciptakan identitas organisasi yang kuat. Pengaruh budaya terhadap kinerjanya yaitu ada budaya organisasi yang kuat, budaya yang dibentuk melalui komunikasi yang efektif, dan komunikasi yang berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Keterlibatan masyarakat pada hasil penelitian ini juga mengidentifikasikan
eh, bahwa komunikasi yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan budaya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Para pejabat pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan cara berkomunikasi yang sesuai dengan budaya masyarakat akan lebih berhasil dalam membangun hubungan yang harmonis dan dapat dukungan dari masyarakat. Tantangan dalam masyarakatnya itu penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam komunikasi di instansi pemerintahan, termasuk pemerintahan, perbedaan latar belakang budaya, anggota organisasi, dan masyarakat. Eh, oleh sebab itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi yang baik bagi pejabat pemerintah untuk mengatasi tantangan. Yang ketiga yaitu ada artikel dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi eh, terhadap terhadap budaya. Menurut Toffler, pengusaha pada zaman informasi yang bermula sejak akhir abad 20 Masehi adalah orang-orang yang menguasai informasi dan media komunikasi masa modern. Karena siapa yang menguasai informasi dan medianya, maka dia akan mendapatkan dapat mengendalikan dunia. Pada penelitian ini, kata teknologi dan informasi memiliki sejumlah terminologi, yaitu pendidikan teknologi, teknologi pendidikan, teknologi informasi, informasi dan teknologi komunikasi, keterampilan informasi, serta informasi buta aksara. Menurut Everett M. Rogers juga berpendapat tentang era komunikasi yang terjadi di muka bumi ini, yaitu era komunikasi tulisan 4000 sebelum Masehi hingga sekarang, era komunikasi cetak 1456 hingga sekarang, eh, era telekomunikasi 1844 hingga sekarang, era komunikasi interaktif 1946 hingga sekarang. Pada awal tahun 1950, integrasi antara komputer dan jaringan telekomunikasi memadai akses informasi yang cepat, eh, hingga jaringan telekomunikasi memadai akses informasi yang batas-batas geografi, sosial, dan budayanya. Selanjutnya ada poin penting dari pembahasan komunikasi antar budaya ini. Buku ini juga membahas pentingnya pemahaman budaya dalam komunikasi antar budaya, termasuk konsep etnosentrisme, stereotip, stereotip, serta teori Hall dan Hofstede. Kesadaran multikultural dan kompetensi transkultural juga ditekankan untuk komunikasi yang efektif. Sementara itu, artikel menyoroti pengaruh budaya terhadap komunikasi lintas budaya, peran komunikasi dalam organisasi, serta bagaimana teknologi mempermudah interaksi dan ekspresi budaya. Secara keseluruhan, komunikasi antar budaya yang efektif memerlukan pemahaman budaya, keterampilan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya yaitu ada contoh praktik pemerintahan dalam komunikasi antar budaya yang dilakukan oleh para pejabat. Yang pertama ada contoh dari kunjungan Presiden Jokowi ke pasar tradisional dan berdialog dengan pedagang. Berusaha berinteraksi langsung ini, Presiden Joko Widodo ini dikenal dengan gaya komunikasi yang sederhana, langsung dan merakyat. Beliau juga sering berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kunjungan kerja, belusukan, dan dialog terbuka. Berinteraksi langsung dengan rakyat ini melalui kunjungan kerja mencerminkan budaya egaliter dan komunikasi terbuka, di mana pemimpin tidak menjaga jarak dengan rakyat serta menanamkan nilai keterbukaan dalam komunikasi publik. Selanjutnya yang kedua ada Ridwan Kamil dan dengan media sosialnya. Ridwan Kamil ini menggunakan Instagram untuk menyampaikan kebijakan secara interaktif. Ridwan Kamil juga menjawab pertanyaan warga, bahkan menyisipkan humor dan visual menarik pada Instagram beliau, dan juga mencerminkan komunikasi digital yang dekat dengan masyarakat, terutama Gen Z atau generasi muda lainnya. Ini
mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Dan kesimpulannya, komunikasi antar budaya berperan penting dalam memahami interaksi lintas budaya, pemahaman konsep seperti high contact, kultur, low contact, kultur, eh, etnosentrisme, dan stereotip diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Kemajuan teknologi membuka peluang sekaligus tantangan dalam interaksi global. Oleh karena itu, kesadaran multikultural dan kompetensi komunikasi yang baik diperlukan untuk membangun hubungan yang harmonis. Terima kasih. Mungkin ini saja dari pemaparan PPT dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.